Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa ba'd. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Pertama, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada siang ini kita dapat bertemu kembali masih bersama buku Talbis Iblis tulisan Ibnul Jauzi. Pada kesempatan siang ini kita akan melanjutkan poin-poin yang ada di dalam buku tersebut. Salawat dan salam tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Kita sampai pada poin talbis iblis atau tipu daya iblis dalam perkara membaca Al-Qur'an. Ya, salah satu pintu yang dimasuki oleh iblis adalah pintu-pintu kebaikan. Ya, pintu-pintu kebaikan seperti yang dikatakan oleh salah seorang ulama salaf, Yahya bin Yahya, bahwa iblis membuka 99 pintu kebaikan untuk memperdaya anak Adam dari satu pintu keburukan. Ya. Nah, iblis menggoda atau merusak anak Adam kadang-kala bukan dari perkara-perkara yang jelas-jelas buruk atau maksiat. Tapi iblis juga masuk dalam perkara-perkara yang pada dasarnya itu baik, bahkan utama. Di antaranya adalah membaca Al-Qur'an. Ya, membaca Al-Qur'an. Artinya kita beribadah saja itu belum tentu ya selamat dari talbis iblis. Dan iblis tidak membiarkan kita. Dan iblis menggunakan sarana-sarana kebaikan itu untuk menyeret seseorang kepada keburukan. Perkara yang seharusnya baik bagi seseorang bisa menjadi sebuah keburukan. Begitulah dahsyatnya tipu daya iblis ini. Di antaranya adalah di dalam perkara membaca Al-Qur'an. Tipu daya iblis kepada sebahagian orang adalah dengan mendorong mereka agar banyak-banyak membaca, tapi dengan cara yang tidak tepat. Mereka membacanya dengan cepat, tidak tartil, tidak memastikan kesahihan bacaannya, apalagi mentadabburinya. Ya, dia baca dengan cepat, tentu saja tidak bisa tadabbur. Nabi membatasi mengkhatamkan Quran, ya tidak boleh kurang dari 3 hari. Karena bacaan seperti itu, bacaan yang tidak tadabbur. Mungkin dikecualikan waktu-waktu yang utama ya, bulan Ramadan. Seperti yang dilakukan juga oleh banyak ulama. Khusus di waktu-waktu utama. Ya, Ibnu Rajab Al-Hambali juga berpendapat seperti itu. Bahwa di waktu-waktu utama, boleh kurang dari 3 hari. Itu salah satu pendapat ulama. Ya, tapi ya di dalam waktu-waktu ataupun masa-masa yang normal, maka kembali kepada kaidah ataupun ketentuan yang dibuat oleh Nabi, yaitu tidak boleh menamatkannya, mengkhatamkannya kurang dari 3 hari. Itu yang disepakati. Nah, sebahagian orang ya mungkin iblis ataupun syaitan memotivasinya, tapi ke arah yang salah. Dia hanya fokus
ya untuk banyak ya kuantitas dari bacaan, bukan kualitas. Sehingga jangankan benar bacanya, jangankan memahaminya, membacanya dengan benar saja tidak. Sehingga kadang-kadang seperti orang kumur-kumur, karena mungkin mengejar target. Ya, mengejar target. Ya, nah sehingga tidak ada tajwid, tidak ada tartil, apalagi tadabbur. Ya, nah begitu terus cara dia membaca Al-Quran, sehingga dia tidak dapat faedah apapun dari yang dibacanya. Nah ini yang diinginkan oleh iblis. Ya, agar orang yang baca Quran itu tidak dapat faedah dari apa yang dibacanya. Ya minimal ya, kalaulah tidak dapat menghalanginya dari Al-Quran itu, ya minimal iblis membuatnya tidak dapat memahami. Kalau tidak bisa membuat dia lupa dari Al-Quran, maka iblis membuat dia tidak memahami Al-Quran. Padahal dia baca Al-Quran. Nah, Ibnul Jauzi mengatakan, ya ini merupakan sikap yang keliru, tidak benar. Dia mengatakan iblis menipu kelompok qari dengan mendorong mereka agar membaca 1 atau 2 juz. Ya, dalam beberapa jam mungkin. Bisa kita bayangkan bagaimana kecepatan membacanya. Dan mereka membacanya di menara masjid, di malam hari secara berjamaah dengan suara keras. Ya, khususnya di bulan Ramadan. Perbuatan seperti ini itu menghimpun, kata beliau, 2 perkara yang buruk sekaligus. Yang pertama, kata beliau, mengganggu orang yang sedang tidur. Kita juga nggak boleh beribadah dengan mengganggu orang, ya, atau membuat orang terusik ketenangannya. Karena tidak semua mendengarkannya. Ada orang yang istirahat. Ketika bacaan itu disuarakan di menara-menara masjid, apalagi ini dulu ya, belum ada pengeras suara. Itu saja sudah dikatakan oleh Ibnul Jauzi mengganggu orang yang sedang tidur. Padahal dulu tidak ada pengeras suara. Bagaimana seandainya Ibnul Jauzi hidup pada hari ini, dia lihat apa yang dilakukan oleh sebagian orang, membaca dengan suara keras dengan mikrofon. Ya, tentunya beliau akan berkomentar lebih keras lagi. Pertama, kata beliau, perbuatan itu mengganggu orang yang sedang istirahat, sedang tidur. Mungkin ada orang sakit, ya, mungkin ada orang tua renta, mungkin ada anak bayi, balita. Ya, nah itu akan mengganggu mereka. Sekali lagi, kita tidak boleh asyik beribadah tapi mengganggu orang lain. Ya, mungkin apa yang kita dapat dari dosa mengganggu orang lain itu lebih besar daripada pahala yang kita dapat dari membaca. Ya, nah demikian. Entah kenapa mereka mengeluarkan suara itu keluar. Padahal bisa saja mereka membacanya di dalam ruangan dan tidak perlu pakai pengeras suara. Ya, tidak perlu pakai pengeras suara. Nah, di sini kadang-kadang dibisikkan ya ke telinga mereka, wah ini untuk syiar, supaya orang dengar Al-Quran dan lain-lain sebagainya. Nah, itu bisikan-bisikan yang mungkin dihembuskan ke telinga mereka, orang-orang yang melakukannya. Ya, ya mungkin ya, kalaulah tukar tempat, dia sedang istirahat, orang teriak-teriak dan baca dengan suara keras di masjid dengan mikrofon, ya, dia tentu juga tidak bisa menerima perbuatan itu. Dia akan terganggu. Ya, nah demikian. Ya, maka ini yang perlu kita perhatikan. Yang kedua, kata beliau, perbuatan itu berpotensi ya rentan menimbulkan penyakit riya. Ya, ibadah yang rentan muncul riya di situ. Ya, ingin dilihat dan didengar orang. Ya, nah demikian. Ya, begitulah
ya, iblis tahu, ya, setan tahu bahwa titik terlemah pada manusia itu adalah hatinya. Dan riya itu penyakit hati. Maka itu yang terus disasar, ya, ditarget oleh syaitan. Bagaimana hati itu bergeser. Kadang-kadang kita di awal ibadah kita berazam untuk ikhlas. Dan kita memang ingin ibadah itu, amal itu lillah, awal. Tapi setan kadang-kadang masuk ke hati kita, membisikkan kita, sehingga ya amal yang awalnya mungkin ikhlas bergeser menjadi riya. Maka kita perlu menjaga amal kita sebelum beramal, sewaktu beramal, dan sesudah beramal. Nah, beliau melanjutkan di sini, di antara ahli ibadah ada yang membaca Al-Quran di masjid justru ketika adzan berkumandang. Karena saat itu orang-orang sedang berkumpul di masjid. Ya, maka suara adzan pun beradu dengan suara bacaan Quran. Nah, ini kan tidak baik, ya. Ini juga mengganggu sehingga orang tersamar. Ya, apakah ini adzan atau tidak karena ada bacaan Quran di situ. Nah, demikian. Maka ya ini adalah hal yang mengganggu juga. Ya, sebagian orang ada yang membaca Al-Quran dengan suara yang agak keras, sementara orang-orang sedang menuntut ilmu, sedang taklim, atau orang-orang sedang ibadah di masjid. Ya, membaca Al-Quran bagus, tapi dengan cara seperti itu adalah salah. Karena mengganggu orang-orang yang ada di masjid, yang ada di ruangan itu. Ya, lebih-lebih lagi orang yang sedang menuntut ilmu, ada majelis ilmu di situ. Ya, lalu ada sebagian orang, ya, yang asyik baca Quran. Ya, nah demikian. Ya, hendaknya ya dia bisa membacanya dengan suara lirih. Ya, kadang-kadang ya dia mengatakan dalam hatinya, saya yang lebih dulu baca Quran di sini. Taklimnya kan datang belakangan. Wah. Ya, mungkin seperti itu, ya. Artinya apa? Majelis ilmu ya dibuka sesudah dia baca Al-Quran. Tapi itu kan kepentingan umum. Banyak orang-orang yang duduk mendengarkan ilmu di situ. Sementara kita itu adalah maslahat pribadi. Maka kita harus mengalah, melirihkan bacaan Quran kita. Kalau tetap ingin membacanya dengan suara keras, silakan pindah ruangan. Sehingga tidak mengganggu orang. Ya, ditambah lagi, kadang-kadang bukan hanya ada orang yang taklim di masjid, tapi orang sholat. Ya, orang yang mengerjakan sholat. Misalnya sholat sunnah. Ya, nah demikian. Maka itu akan mengganggu mereka. Nah, Ibnul Jauzi kembali berkata, salah satu perkara yang paling mengherankan yang pernah kusaksikan, ya, di antara orang-orang ini adalah, ya, seorang laki-laki yang mengimami sholat subuh. Ya, di hari Jumat. Ya, lalu menoleh dan membaca surah Al-Falaq dan An-Nas. Lantas dia membaca doa khatamul Quran. Dia berbuat itu supaya orang-orang tahu bahwa dia telah mengkhatamkan Quran. Ya. Dia mengimami salat subuh, lalu dia membaca surat Al-Falaq rakaat pertama dan surat An-Nas rakaat kedua. Lalu dia tutup dengan membaca doa khatmul Quran. Supaya orang-orang tahu bahwa dia baru saja menghatamkan Quran. Ya, ini kan juga berpotensi riya. Ya, yaitu kita ingin agar orang tahu. Orang nggak tahu kita mungkin baca Al-Quran. Ya, tinggal 2 surat yang belum dibaca. Ya. Nah, tapi apa kepentingan kita membaca doa khatmul Quran di dalam sholat? Ya, nah ini kan berpotensi menimbulkan riya. Kadang-kadang orang suka show atas amalnya, show off. Dia memamerkan amalnya supaya orang tahu bahwa dia beramal. Ya, nah ini tentunya hati itu lemah.
jika ada dorongan untuk riya, maka itu seperti api tersiram minyak, langsung nyambar. Ya, nah kita saja yang menyembunyikan amal kadang-kadang terdorong untuk sum'ah, untuk riya yang sudah kita jaga ya. Kadang-kadang muncul juga dorongan-dorongan untuk riya. Bagaimana pula orang-orang yang memang bermain-main di sekitar wilayah larangan, area larangan. Artinya dia memang ingin memamerkan amal itu kepada orang. Ya tentunya ya dorongan untuk riya lebih besar lagi. Dan apakah dia mampu untuk mengendalikan hatinya? Ya tentunya ini adalah perkara yang berat ya, bisa mengontrol dan menjaga hati itu perkara yang enggak mudah, sangat susah. Para jemaah pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Ya, nah beliau mengatakan ini bukanlah cara beribadah kaum salafus saleh, para ulama terdahulu. Ya, mereka senantiasa menyembunyikan ibadah sebisa mungkin. Ya, sebagai contoh amalan Ar-Rabi' bin Khusaim. Ya, seluruhnya adalah rahasia, itu tidak terlihat di hadapan umum. Kadang ia telah membuka mushaf, lalu seorang menemuinya, maka ia pun menutupi mushaf itu dengan kain. Supaya orang nggak tahu dia pegang mushaf. Ya, para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Imam Ahmad ibnu Hanbal sangat sering membaca Al-Quran tanpa diketahui berapa banyak ya khataman yang telah dilakukannya. Ya, berapa banyak dia telah mengkhatamkan Al-Quran. Demikian pula para ulama-ulama lainnya. Mereka berusaha untuk menyembunyikan amal. Karena itu yang lebih dekat kepada keikhlasan. Ya, menyembunyikan amal itu lebih dekat kepada keikhlasan. Maka orang-orang yang menyembunyikan amal itu diberi balasan khusus. Di antaranya orang yang bersedekah dan menyembunyikan sedekahnya sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Rajulun tasaddaqa bisadaqah fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Seseorang menyembunyikan, ini yang dinaungi Allah pada hari kiamat ya. 7 orang yang dinaungi Allah pada hari kiamat. Salah satunya adalah laki-laki yang bersedekah, lalu dia menyembunyikan sedekahnya. Sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya, yaitu orang yang paling dekat sekalipun. Bahkan orang yang menerima sedekah itu tidak tahu bahwa dia yang bersedekah. Ya, nah balasannya, ganjarannya khusus, yaitu dapat naungan. Di samping dia dapat pahala sedekah ya, itu pasti. Ya, nah di samping itu dia juga dapat naungan pada hari kiamat nanti. Ya, pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa dia dapat balasan dan ganjaran yang khusus? Karena kadar keikhlasannya. Ya, amal ini adalah amal yang mendekati ikhlas. Ya, banyak orang yang bersedekah. Ya, banyak orang yang bersedekah. Tapi bersedekah dengan menyembunyikannya mungkin tidak banyak, sedikit. Ya, nah ini adalah amalan yang khusus. Tidak sama seperti kita ya menampakkan sedekah kita. Ya, in tubdus shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairun lakum. Jika kamu nampakkan sedekah kamu itu baik. Bukan enggak baik. Tapi jika kamu sembunyikan dan kamu berikan kepada kaum fakir, maka itu lebih baik bagi kamu. Lebih menjaga hati, lebih dekat kepada keikhlasan. Ya. Nah, kalau kita menyembunyikan sedekah, hingga orang yang menerima saja tidak tahu, kita nggak dapat apa-apa. Pujian nggak akan kita terima, karena orang nggak tahu. Yang menerima juga nggak tahu. Bahkan mungkin kita mendapat celaan justru dari orang yang kita beri. Karena dia nggak tahu kita yang memberi.
Mungkin kita dituduh pelit. Ya, mungkin kita dituduh kikir. Mungkin kita dikatakan bakhil. Ya. Karena tidak memberi, dianggapnya padahal kita yang memberi. Padahal kita yang memberinya sedekah. Kita nggak dapat apa-apa, pujian, sanjungan, ucapan terima kasih pun tidak, karena dia nggak tahu. Ya, nah itu kalau kita sembunyikan sedekah kita, maka itu lebih dekat kepada keikhlasan. Ya, kita tidak dapat apa-apa dari dunia dengan amal yang sudah kita kerjakan itu. Tapi ini kan cobaannya berat, ya. Nah, untuk menjaga hati, untuk tetap ikhlas itu tidak mudah. Ya, para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Itu salah satunya, yaitu orang yang menyembunyikan sedekahnya. Enggak sama dengan orang yang menampakkannya. Walaupun sama-sama sedekah, sama-sama berpahala. Tapi kadar, ya, sebuah amal itu juga ditentukan dari kadar keikhlasan. Ya, kadar keikhlasan. Besar kecilnya sebuah amal di sisi Allah Subhanahu wa taala itu sangat bergantung kepada nilai keikhlasan. Semakin tinggi keikhlasan, maka semakin besar amal itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin amal itu bukanlah amal yang besar, ya. Ya, maka Abdullah bin Mubarak mengatakan rubba amalin saghir tukabbiruhun niyah wa rubba amalin kabir tusaghiruhun niyah. Berapa banyak amal-amal yang kecil menjadi besar karena kadar niatnya, yaitu kadar keikhlasannya. Dan berapa banyak amal-amal yang besar menjadi kecil karena kadar niatnya juga, kadar keikhlasannya. Itulah sebabnya para ulama salaf dahulu suka menyembunyikan amal. Ya, suka menyembunyikan amal. Dan mereka menjauhkan diri dari apa yang namanya syuhrah, ketenaran, popularitas. Dan itu kadang-kadang menjadi bumerang, menjadi musibah atas seorang. Nah, demikian pula yang salah satunya juga di antara 7 orang yang dinaungi Allah itu adalah seorang, ya, rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainah. Seorang laki-laki yang berzikir mengingat Allah sendirian hingga meneteslah air matanya. Sendirian artinya nggak ada orang yang tahu. Ini juga menjelaskan tentang, ya, kita katakan agungnya sebuah keikhlasan di dalam ibadah. Ya. Nah, demikian. Maka, ya, salah satunya adalah, ya, membaca Al-Qur'an. Ya, membaca Al-Qur'an. Karena membaca Al-Qur'an itu kan, ya, didengar orang, ya. Ya, kecuali ada keperluan kita mengeraskannya. Misalnya kita membacakannya untuk seseorang. Ya, ya, kadang-kadang ada orang yang suka mendengarkan Al-Qur'an dari orang lain. Nabi misalnya. Nabi suka mendengarkan Quran dari orang lain. Tentunya yang membacakan Quran itu kepada Nabi nggak mungkin menyembunyikannya. Nggak mungkin juga dengan suara yang lirih. Nah, ini kan kondisi yang berbeda. Tapi kalau kita bisa menyembunyikan amal kita, ya, diantaranya membaca Al-Quran, maka sembunyikan. Ya, nggak perlu kita informasikan, ya, kita kabarkan, kita beritakan kepada orang-orang bahwa saya hari ini sudah tamat 1 juz. Ya. 1 hari 1 juz. Nah, kemudian dipublikasikan. Ya, kadang-kadang ngirim status WA, sudahkah Anda baca Quran, gitu ya. Berapa juz yang sudah Anda baca, kan begitu ya. Ya, maksudnya, tujuan dia adalah agar orang tahu bahwa dia sehari ini sudah tamat 1 juz. Ya, nah, ini trik-trik ataupun tipu daya iblis ini luar biasa. Ya, artinya apa? Kalau kita mampu dan bisa menyembunyikan amal dan tidak memperdengarkannya kepada orang lain, artinya tidak cerita sana sini, maka itu yang terbaik, itu yang bisa menjaga hati kita. Tapi kalau kita sering dan suka mengumbar amal kita, hati itu lemah. Bisa saja niat itu bergeser. Ya, salah satu yang bisa merusak amal sesudah kita beramal namanya sum'ah. Apa bedanya sum'ah dengan riya? Kalau riya dia kerjakan itu di tengah-tengah orang banyak. Memang tujuannya agar dilihat orang.
Tapi kalau sum'ah, mungkin tidak ada orang yang menyaksikan, melihat dia beramal. Mungkin dia mengerjakan sholat malam hari, nggak ada orang yang tahu. Tapi pagi-paginya dia cerita sana-sini, mengumbar cerita. Dia pun berkata, dia tidak mengatakan aku sholat, enggak. Dia mengatakan, wah tadi malam sangat syahdu suasananya ya. Ya, sangat tenang. Kita bisa khusyuk sholat. Wah, supaya orang tahu bahwasanya dia bangun pada malam hari. Ya. Dia pun bercerita tentang suasana malam tadi malam. Ya, yang demikian syahdu, yang demikian tenang. Ya, supaya orang tahu, wah orang ini mengerjakan sholat malam. Nah demikian. Jadi itu akan menggeser niat kita. Yang awal mungkin kita mengerjakannya sudah ikhlas, tapi kemudian niat itu bergeser, kita pun jatuh dalam sum'ah. Ya waliyadu. Maka kita harus menjaga amal kita hatta hingga sesudah kita beramal. Artinya jangan kita merasa aman. Ya, karena kita tidak bisa aman selama hayat di kandung badan. Ya, sebelum kita berpisah dari alam dunia, selesai urusan kita dengan iblis. Sebelum itu, maka urusan kita dengan iblis belum selesai. Karena iblis punya sumpah untuk menyesatkan anak Adam sampai dia mati. Maka urusan kita dengan iblis enggak akan kelar hingga kita berpindah alam. Ya, kita meninggalkan dunia ini. Selesailah urusan kita dengan iblis ini. Ya, dan bala tentaranya. Sebelum itu, kita tidak boleh merasa aman. Kita tidak boleh terlalu jumawa dengan apa yang sudah kita miliki. Ya, dengan iman kita, dengan amal soleh kita. Boleh jadi justru iblis masuk dari pintu itu. Pintu yang kita tidak duga sama sekali mungkin. Ya, justru itulah titik lemah kita. Wallahu a'lam bissawab. Ya, maka ya kita katakan di dalam membaca Al-Quran, ya coba ya luruskan lagi niat kita di dalam membacanya. Tentunya kita diberi Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah agar tujuan inti dan utamanya adalah agar kita bisa mentadabburinya, memahami apa yang Allah inginkan atas kita yang telah Allah tuangkan itu di dalam Al-Quran. Kalau kita membacanya dengan tadabbur, itu yang pertama. Jangan ngejar target. Sehingga baca Quran itu seperti orang kumur-kumur. Ya terus terang aja, sikap seperti itu justru melecehkan Al-Quran. Maka Nabi membaca Quran selalu tartil. Karena beliau fokus juga kepada tadabbur. Bahkan itulah inti dari diturunkannya Al-Quran. Supaya kita bisa mengambil faedah darinya, mendulang manfaat darinya. Dan itu tidak akan bisa kita lakukan kecuali kita membacanya dengan tadabbur, bacaan tadabbur. Ya demikian pula ya, jangan suka memamerkan amal ini, yaitu membaca Al-Quran. Ya memang kita melakukan kebaikan, tapi kadang-kadang, nah itulah dia kelemahan hati itu ya. Bergeser niat itu menjadi riya. Wallahu a'lam bishawab. Nah demikian para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Berikutnya kita akan membahas ya talbis iblis dalam atas ahli ibadah dalam perkara puasa. Nah ini sebentar lagi kita menyambut bulan Ramadan, nggak terasa ya, seolah-olah Ramadan ya, tahun lalu, tahun 2021 kemarin baru saja kita tinggalkan. Kita masih ingat segala aktivitas kita di bulan Ramadan tahun lalu. Tiba-tiba sudah 1 tahun ternyata. Ya, tinggal menghitung hari kita akan menyambut bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu bulan yang banyak keutamaan. Ya, ada waktu utama, ada momen utama ya di bulan Ramadan. Banyak. Misalnya apa? Ya, momen sahur. Mungkin di luar Ramadan jarang kita mendapati waktu sahur. Nah, di bulan Ramadan ya mungkin tiap malam kita mendapati waktu sahur.
Waktu sahur itu adalah waktu yang utama, termasuk waktu di mana Allah turun ke langit dunia. Yang Allah katakan di dalam Al-Quran, wabil ashari hum yastaghfirun. Hamba-hamba Allah yang saleh adalah yang mereka memanfaatkan waktu sahur untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu bisa kita dapati di bulan Ramadan. Maka kita harus bisa memanfaatkan sebaik-baiknya kesempatan itu di bulan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Tapi ingat, di sana juga ada tipu daya iblis terhadap manusia, khususnya ya kita katakan ahli ibadah dalam perkara puasa. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang di bulan Ramadan. Ya, aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas penjelasan materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini berkaitan dengan talbis iblis terhadap pembaca Al-Quran. Ikhwata Islam wazakumullah, para pemerhati roja dimanapun Anda berada, silakan bagi Anda yang ingin bertanya dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat. Pertanyaan pertama kita awali dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana dengan anggota keluarga yang pernah memberikan pinjaman uang, kemudian dia selalu mengungkit-ungkit pinjaman tersebut, bahwa tanpa bantuan dia kita nggak ada apa-apanya. Apakah perbuatan ini bisa berdosa, Ustaz? Syukran. Ya, itu termasuk al-mannan ya. Ada 3 perkara yang akibatnya, yang hukumannya adalah Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat hamba itu, tidak akan berbicara kepadanya, ya, dan tidak membersihkannya dari dosa dan baginya azab yang pedih. Salah satunya adalah al-mannan. Siapa itu? Orang-orang yang suka mengungkit-ungkit pemberian. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya di dalam Al-Qur'an, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Ya, dengan perbuatan al-man, yaitu mengungkit-ungkit, menyebut-nyebut pemberian. Ditambah lagi adza, yaitu menyakiti hati orang yang menerimanya. Ya. Nah, demikian seperti kata-kata seperti yang disebutkan tadi ya. Nah, kamu kalau bukan karena pemberianku kamu bukan apa-apa. Itu kan ya ucapan yang mendahului ketentuan Allah ya. Ya, apa dia tahu itu? Bahwasanya memang karena itu, karena pemberian dia itu, orang ini sukses, orang ini berhasil, orang ini selamat. Nah, itu adalah ucapan yang ya kita katakan memiliki bau kesombongan ya. Nah, demikian. Nah, kalau bukan karena aku, ya ini ucapan yang berbahaya sebenarnya ya. Nah, di samping mengungkit-ungkit pemberian seperti itu, menyebut-nyebut pemberian seperti itu dapat menghapus pahala sedekahnya. Di samping itu adza, menyakiti hati orang yang menerima. Wallahu a'lam bishawab. Dan tentu saja ini bisa mengotori, bahkan merusak, bahkan menghilangkan keikhlasannya. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Maka harta yang sudah kita lepas sebagai sedekah, ya itu relakan dia. Ya, bahwa kita lepas itu karena Allah, lillah, ya. Nah demikian, jangan harap apa-apa lagi dari harta yang sudah kita lepas. Karena kita insya Allah kalau ikhlas akan bertemu dengan amal itu di akhirat. Ya, nah demikian. Tapi kalau ternyata riya, justru itu menjadi batu sandungan yang membuat kita terjungkal ke dalam api neraka. Bukankah salah satu di antara 3 orang yang pertama kali diadili pada hari kiamat adalah orang yang bersedekah sehingga disebut dermawan? Ternyata apa? Dia ingin dapat sebutan. Maka dia pun termasuk orang-orang yang pertama kali diadili dan dilemparkan ke dalam api neraka. Ya, bahkan dalam hadis yang lain disebutkan bahwa api neraka dinyalakan dengan bahan bakar mereka. Orang-orang seperti ini. Ya, wallahu a'lam. Maka Allah mengingatkan kepada kita agar kita tidak merusak, menghapus pahala sedekah kita dengan mengungkit-ungkitnya. Wallahu a'lam bishawab.
Nah, jazakallahu khairan. Barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dan kita semua yang menyimak. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, anak saya sudah hatam Al-Quran dan sebagai rasa syukur kami mengadakan acara hatam Al-Quran dengan mengundang makan tetangga. Apakah hal ini dibolehkan Ustaz? Syukur. Ya, bentuk syukuran, ya ucapan ya syukur kepada Allah, terima kasih kepada manusia dengan memberi makan it'am itu bagus, baik. Ya. Tapi nggak harus juga kita sebutkan kenapa kita memberi makan, kan begitu ya. Nah, supaya kita tetap bisa menjaga hati. Ya, nah kan nggak harus juga ya kita mengundang makan ini dalam rangka ini, kan begitu ya. Dalam rangka khatam Quran, kan gitu ya. Dalam rangka ya mungkin pulang dari apa namanya, dari ibadah haji, kan begitu ya. Nah, supaya orang memanggilnya Pak Haji, kan begitu. Atau ya baru selesai menghafal Quran atau menghafal juz amma ya. Kemudian panggil orang-orang khatam apa namanya, mengadakan syukuran. Memberi orang makan itu baik. Ya. Cuma ya jangan sampai hal itu justru merusak hati kita. Maka saya katakan tadi, apakah harus kita sebutkan ini dalam rangka apa? Ditulis di nasi kotak itu, fulan hafizah, hafiz, kan gitu ya. Nah, itu khawatir nanti kita melakukan itu untuk mengejar sebutan. Nah, ini yang kadang-kadang bisa merusak amal kita. Wallahu a'lam bishawab. Nah, syukran wa jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Pertanyaan terakhir di kesempatan ini dari Pak Anjas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Bagaimana cara menghindari dari riya Ustaz? Misalnya sholat duha di kantor yang terlihat oleh orang-orang. Syukran. Ya. Ya, amal, ya kaidahnya amal selama bisa disembunyikan maka itu yang terbaik. Ya, menyembunyikan amal adalah salah satu cara menjaga hati agar tidak ya terseret kepada riya. Semampu kita. Ya kecuali memang kita tidak bisa menyembunyikannya. Ya, misalnya apa? Sholat berjamaah 5 waktu, nggak mungkin kita ya sembunyi-sembunyi di situ ya. Ya, nah demikian. Tapi amal-amal sunnah, ya, ini sangat memungkinkan bagi kita untuk menyembunyikannya. Maka dari itu Nabi menganjurkan kepada kita untuk mengerjakan salat-salat sunnah ini di rumah. Itu yang terbaik. Kenapa? Itu lebih menjaga kerahasiaan dari amal kita. Ya, nggak perlu ada orang yang tahu. Kadang-kadang kita justru yang ingin agar orang tahu, gitu. Ya, nah hati yang sudah dikotori oleh setan dengan apa? Dengan nafsu riya tadi. Nafsu ingin dapat sebutan, ingin diapresiasi orang lain, ingin dapat komen, kan begitu ya. Ingin dapat sesuatu yang enak dia dengar dari orang. Nah demikian. Ya, nah ini yang kadang-kadang menjadi motivasi kita di dalam mengerjakannya. Maka yang paling selamat adalah kita menyembunyikan amal itu sebisa mungkin. Ya, nah demikian. Misalnya di kantor kita ingin sholat duha, mungkin ada ruangan yang orang mungkin nggak tahu. Nah demikian. Asalkan sholat duhanya tidak mengganggu pekerjaannya. Ya, nah ini kadang-kadang dia mengerjakan sholat sunnah, tapi dia merusak perjanjiannya dengan orang lain. Ya, kalau kita ada ikatan kontrak kerja dari jam sekian, waktu istirahatnya jam sekian, itu ikuti karena kita sudah sign. Kita sudah tanda tangan alias setuju dengan syarat tersebut. Ya, dan Nabi mengatakan al-muslimuna ala syurutihim. Muslim itu akan selalu mengikuti persyaratan yang telah dia sepakati. Ya, maka ini wajib hukumnya. Maka jangan dia rusak itu dengan amalan sunnah. Lebih-lebih lagi amalan sunnah ini ternyata ada udang di balik batu, kan begitu ya. Nah, misalnya ada supaya dapat sebutan. Atau ini adalah cara untuk pergi dari tempat kerja supaya bisa istirahat. Salat duanya cuma 2 rakaat, selebihnya
ya habis itu dia tidur kan gitu ya. Nah demikian. Nah ini kan modus juga kan begitu ya. Maka ya kita harus tahu mana yang wajib, mana yang sunnah. Ya kita kerja di kantor, ya ada ikatan kerja, ada syarat-syarat yang sudah kita sepakati, itu wajib hukumnya kita taati. Apalagi itu tidak melanggar ya. Iya. Artinya apa? Ya aturan itu bukanlah menghalangi kita dari sholat fardu. Artinya syarat yang tidak bertentangan dengan hukum Allah dan Rasulnya. Maka wajib hukumnya kita taati. Ya, nah persyaratan itu. Ya kecuali ya kita ada pemilik perusahaan itu atau ownernya ya atau manajer, direkturnya sudah tahu itu dan mengizinkannya ya. Nah, dan tidak mengganggu kerjanya mungkin ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Ya, seperti ya kita katakan ya di saat jam kerja dia sibuk baca Quran. Nah, waktu jam istirahat ya dia tidak membacanya. Di rumah waktunya kosong luang, nggak terikat dengan syarat-syarat dengan orang lain, dia justru tidak membacanya. Di kantor dia terikat persyaratan dengan orang lain, ya jam kerja dan lain sebagainya, justru dia membaca Al-Quran pada saat-saat seperti itu. Ini nggak tepat. Ya para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Maka intinya kita harus tahu mana yang wajib, mana yang mustahab, sunnah. Ya, maka jangan kita tinggalkan yang wajib hanya untuk mengerjakan yang sunnah. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Nah itu saja mungkin pertemuan kita pada kesempatan siang ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.